Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E dengan NPM 19219114. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai standar kompetensi lulusan yang di dalamnya terdapat standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai standar isi. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahwasannya standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan atau tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan juga silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menyebutkan standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan juga kalender pendidikan atau akademik. Nah, standar isi selain memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, juga memuat standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, di mana setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar maupun juga menengah menurut BSMP tahun 2006. Standar isi pendidikan merangkap kalender kurikulum, beban belajar, kalender akademik, dan kurikulum satuan tingkat pendidikan. Standar isi mencakup lingkup dan kedalaman materi pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi tersebut, di mana standar isi ini dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan, yang mana dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, ruang lingkup materi juga dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan juga karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Standar isi dijabarkan sesuai dengan mata pelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Kemudian standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Nah, ketiga, kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda, di mana sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas seperti menerima, menjalankan,
menghargai, menghayati, dan juga mengamalkan. Sedangkan pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas seperti mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Terakhir, keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Nah, karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya ini mempengaruhi standar isi. Kemudian pembahasan yang kedua adalah mengenai standar proses. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwasannya standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini, standar proses disebutkan merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, kemudian proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik peserta didik serta psikologis peserta didik tersebut. Nah, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Nah, pelaksanaan harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik. Nah, penilaian proses pembelajaran untuk kelompok mata pelajar ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk ulangan dan atau penguasaan sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai dalam 1 tahun. Proses penilaian pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi harus mencakup observasi dan evaluasi harian secara individual terhadap peserta didik, serta observasi dan evaluasi akhir secara individual yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Nah, penilaian proses pembelajaran harus mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan juga efektif. Nah, pada standar proses, prinsip pembelajarannya sangat ditekankan. Dan hal tersebut dituangkan dalam langkah proses pembelajaran, mulai dari perencanaan yang mencakup penyusunan silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi persyaratan, pelaksanaan proses pembelajaran, serta pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dengan penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan
pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Dan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengawas. Nah, saya lanjutkan kepada pembahasan yang ketiga mengenai standar penilaian dalam pengembangan kurikulum, di mana dalam standar penilaian ini penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 63 ayat 1 terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan juga penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 66 ayat 1 disebutkan bahwasanya penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 huruf C bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan serta secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Nah, dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Dalam ayat 2 tertulis, ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel. Sedangkan dalam ayat 3, ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, di mana standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, penilaian pendidikan diartikan sebagai suatu proses pengukuran yang pada umumnya berkenaan dengan data kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang diukur, yang biasanya diperlukan alat bantu, misalnya berupa tes atau instrumen pengukuran lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Wina Sanjaya tahun 2008. Nah, sedangkan menurut Sanjaya tahun 2008, saat ini kurikulum di Indonesia telah berubah dari arah kurikulum yang berorientasi pada pelajaran menjadi kurikulum yang berorientasi pada kompetensi. Hal ini berpengaruh juga pada penilaian dan penentuan kriteria keberhasilan, di mana bagaimana sebuah kurikulum berdampak pada perubahan perilaku sehari-hari. Nah, prinsip-prinsip penilaian yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, dan standar isi dalam sesuai dengan standar penilaian harus sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Dan apabila mengacu pada prinsip penilaian berbasis kelas, selain prinsip yang sebelumnya juga harus ada prinsip motivasi, validasi, berkesinambungan, bermakna, dan juga edukatif.
Nah, prinsip penilaian tersebut haruslah terakomodir dalam kegiatan penilaian di satuan pendidikan, baik pendidikan yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, maupun oleh pemerintah, di mana penilaian ini menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui sejauh mana, seberapa jauh pencapaian pendidikan, kualitas mutu pendidikan, serta untuk dijadikan acuan dalam upaya pendidikan atau perbaikan pendidikan di Indonesia. Itulah penjelasan mengenai standar kompetensi lulusan tentang standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.